A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa sekalian? Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berjumpa kembali melanjutkan pembelajaran kita yang mana pada minggu yang lalu kita telah berjumpa walaupun via Zoom juga tatap muka. Yang mana pada mata kuliah kita kali ini saya akan mengulas sedikit tentang konsep dasar dari pembelajaran kita, yakni mata kuliah teori belajar dan pembelajaran. Pertama sekali mari kita ucapkan rasa syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kelancaran aktivitas kita sampai saat ini masih seperti biasanya. Dan selawat beriring salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan mahasiswa PAI sekalian, di sini saya mengucapkan banyak terima kasih yang masih stay dengan pembelajaran kita. Kita berharap hari ini kita memperoleh sedikit gambaran atau sedikit ilmu pengetahuan tentang konsep dasar dari teori belajar maupun pembelajaran. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau kita berbicara tentang yang namanya teori belajar dan pembelajaran, sebenarnya apa sih yang akan terbayang di benak kita? Nah, kalau kita ingin berbicara tentang yang namanya teori, pasti konsep dasar yang akan terbayang pada diri kita adalah bagaimana bahasa buku. Nah, sementara kita harus pahami terkadang kita dalam ungkapan-ungkapan sosialisasi dalam masyarakat, ya ini hanya teori. Apakah ini memang akan sesuai dengan aplikasi dan bisa diterapkan langsung di lapangan? Nah, jadi rekan-rekan sekalian, kali ini saya akan mengungkap sedikit tentang yang namanya apa itu teori yang sebenarnya. Nah, dalam sudut keilmuan, pada dasarnya keilmuan yang kita pelajari selama ini memang pada dasar dari sudut keilmuan yang kita pelajari ini terdiri dari beberapa tingkatan sebetulnya, tingkatan pengetahuan. Nah, yang paling rendah itu memang pada dasarnya kalau kita belajar ini, tingkatan paling rendah tentang yang namanya pembelajaran itu adalah pengetahuan. Pengetahuan itu adalah dia merupakan segala sesuatu yang terjadi pada diri manusia, yang mana manusia itu sendiri ingin mencari tahu, ya. Dia mencari tahu sendiri apa yang diinginkannya. Nah, contohnya kecil kita lihat, kita ingin mencari tahu, oh ini namanya bakwan, ya. Nah, sebetulnya apa ini bakwan? Kita mencari tahu, oh bakwan ini isinya ada tepungnya, ada sayur mayur dan lain sebagainya. Nah, ini ketika kita sampai di sana kita sudah masuk ke dalam ranah pengetahuan. Nah, lebih dalam tentang dari pengetahuan itu masuk kita ke tingkatan yang kedua. Itulah yang kita sebut dengan yang namanya ilmu. Ilmu adalah sesuatu yang dipelajari sehingga manusia memperoleh pengetahuan yang lebih ilmiah. Ya. Kenapa dikatakan di sini lebih ilmiah? Karena dia juga pada dasarnya melakukan metode-metode ilmiah, mengumpulkan pengetahuan-pengetahuan yang ada berdasarkan metode-metode ilmiah. Nah, itulah yang kita sebut dengan yang namanya ilmu atau ilmu pengetahuan. Jadi di ilmu ini dari pengetahuan yang ada dikaji kembali secara metode-metode ilmiah, dibahas secara ilmiah, sistematis dan lain sebagainya dan dikaitkan dengan keilmuan sudut pandang objektif dan universalnya keilmuan, maka jadilah sebuah disiplin ilmu. Nah, jadi yang namanya ilmu itu udah banyak pada dasarnya setiap mata kuliah yang kita pelajari itu sudah mengandung yang namanya ilmu, karena itu sudah dapat dibuktikan secara sudut keilmuan karena dia memiliki yang namanya objek, sasarannya jelas, dan dia memang pada dasarnya memberikan manfaat dan diterima secara universal. Nah, setelah kita memahami tentang ilmu, maka masuk ke tahap yang ketiga. Itulah yang kita sebut dengan yang namanya teori. Ya, teori pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan tentang materi-materi
dan suatu faktor tertentu. Nah, ini berkaitan dengan teori ini kajian secara mendalam tentang ilmu-ilmu yang ada. Nah, jadi dari sebuah teori ini pada dasarnya dapat memunculkan banyak ilmu. Nah, begitu juga dari konsep-konsep yang ada dari berbagai macam keilmuan itu akan muncul lagi teori-teori yang baru yang dapat dikembangkan pada masa-masa yang akan datang. Nah, yang namanya teori ini dapat diterima dari dulu sampai sekarang. Selama belum ada teori lain yang membantah atau membatalkan. Nah, jadi bisa kita lihat contoh dulu kita sering mendengar kadang ada namanya teori Darwin, ya, atau teori evolusi. Itu bisa kita kaji. Itu kalau kita kaji sekarang ini kita akan menyatakan bahwa teori Darwin itu sekarang ini sudah tidak benar. Kenapa? Karena sudah banyak teori-teori yang membantah atau membatalkan hal tersebut. Namun apakah teori tersebut itu dihapus? Tidak. Sampai saat ini teori evolusi atau teori Darwin itu masih tetap digunakan oleh orang lain. Contohnya kita lihat kalau kita belajar di sekolah itu kita masih belajar tentang yang namanya manusia purba, yang mana di situ dijelaskan adalah nenek moyang kita itu adalah berasal dari hewan atau berasal dari evolusi hewan, dan manusia itu berasal dari evolusi hewan itu sendiri. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, berbicara tentang yang namanya teori-teori ini bisa kita kaitkan, ini bisa diterapkan dalam skup dan bisa diterapkan dalam skup pengembangan, dan bisa pula nanti tidak kita terapkan apabila sudah ada teori yang lain yang dapat membantah atau membatalkan. Nah, tapi seperti saya katakan tadi, teori ini tidak akan pernah hilang, bahkan terus berkembang, akan muncul teori-teori yang baru, ya. Bertambah dengan semakin banyaknya bertambah pemikir, ya, banyak peneliti dan lain sebagainya, maka teori itu akan tetap bertambah. Nah, tingkatan yang paling terakhir dari sudut keilmuan itu adalah namanya hukum. Nah, kalau sudah namanya hukum, ini sudah tidak bisa dibatalkan lagi atau tidak bisa dibantah. Nah, tapi di sini perlu kita garis bawahi, hukum yang dimaksud di sini bukan hukum seperti hukum pengadilan, ya. Hukum di sini adalah hukum sudut keilmuan. Salah satu contoh yang sering kita pelajari dulu dalam ilmu fisika atau matematika ada namanya hukum Archimedes, hukum aritmetika, hukum Ohm, hukum Newton. Nah, hukum-hukum seperti ini sudah diterima di seluruh penjuru keilmuan, dan sampai saat ini tidak ada yang bisa membantahnya. Kalau seandainya ini bisa nanti dibantah, ada teori yang membatalkan, maka hukum tadi itu akan berubah, bukan lagi menjadi hukum, akan berubah kedudukan menjadi sebuah teori. Nah, rekan-rekan sekalian, inilah dari sudut keilmuan yang pada dasarnya harus kita pahami. Nah, apa kaitannya dengan pembelajaran kita? Kita di sini kan pada dasarnya itu belajar tentang yang namanya teori. Nah, ini kita akan mempelajari pada tahap ketiga tadi. Berarti di sini yang kita pelajari ini sudah berdasarkan dari penelitian orang terdahulu. Nah, kita ingin mempelajari tentang yang diteliti oleh mereka dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika kita menghadapi yang namanya peserta didik. Nah, selanjutnya rekan-rekan sekalian, di sini pada skup pembelajaran kita di sini kan pada mata kuliah belajar dan pembelajaran. Nah, terlebih dahulu kita akan mengkaji sedikit sebenarnya apa itu belajar. Ya, apa itu belajar? Kalau kita berbicara tentang belajar, nah, saya tanya langsung kepada rekan-rekan sekalian, apa itu belajar? Mungkin ada yang mengatakan mencari sesuatu hal yang baru, atau menemukan sebuah jawaban yang memang pada dasarnya ditanya selama ini, memperoleh keilmuan dan lain sebagainya. Nah, secara umum belajar adalah berusaha untuk memperoleh kepandaian yang baru atau suatu proses interaksi, perubahan tingkah laku yang didapatkan berdasarkan dari pengalaman individu itu sendiri. Nah, adanya perubahan tingkah laku pada diri individu itu berdasarkan dari pengalamannya, baik itu pengalamannya itu dari panca indera, baik itu penglihatan, rasa,
pengecap dan lain sebagainya, dia merubah tingkah laku dia, maka dia dinyatakan di sini telah belajar. Inilah makna perubahan tingkah laku yang didapatkan oleh seseorang itu berdasarkan dari yang namanya pengalaman individu. Nah, belajar ini apakah mesti hanya di skupnya kita seperti sekarang ini? Apakah hanya di sekolah? Apakah hanya di kampus? Apakah hanya seperti inilah yang kita katakan belajar? Tentu tidak. Skup belajar itu pada dasarnya itu sangat-sangat umum sekali. Makanya jenis-jenis belajar itu pun juga pada dasarnya itu sangat-sangat banyak sekali. Nah, jadi kalau kita sebetulnya menemukan hal yang baru, baik itu secara sadar atau tak sadar, berarti kita itu sudah menyatakan belajar. Contoh kecil kita lihat ketika Anda belajar berjalan ke belakang, ya, ketika Anda belajar ke belakang, ada orang tua kita sedang memasak, ya, ada memasak atau menggoreng ikan, tiba-tiba minyak kuali itu kena dengan kita, kecipratan dengan kita, maka kita menyatakan panas. Nah, secara umum kita pasti menyatakan bahwa minyak itu karena itu dimasak, kita akan menyatakan bahwa minyak itu juga rasanya akan panas. Nah, berarti kita memang pada dasarnya mendapatkan hal yang baru. Tapi kalau seandainya dengan kita yang sekarang kita menyatakan itu, kita memang pada dasarnya sudah tahu kalau minyak untuk dimasak itu panas. Tapi kalau bagi orang yang belum pernah merasakan itu, mereka pasti akan menyatakan mereka tidak tahu itu panas, maka mereka itu pasti menyatakan ini hal yang baru, maka dia itu dikatakan belajar. Nah, begitu juga ketika Anda berjalan, ya, ketika Anda berjalan berpas-pasan dan lain sebagainya, ada Anda melihat sesuatu kejadian, ya kan, ada kecelakaan, ada orang yang menolong. Nah, ada orang yang menolong, dari situ Anda dapat langsung pengetahuan atau pembelajaran. Akan dapat langsung belajar. Nah, ketika Anda sudah menyimpulkan bahwa ketika ada kecelakaan, ada yang berkumpul, ada yang kita bilang berusaha untuk menyelamatkan korban, ini merupakan sebuah pembelajaran yang baru bagi Anda. Ya, berarti ketika Anda bisa menyimpulkan hal tersebut, maka Anda itu sudah dinyatakan belajar. Nah, selanjutnya apa pula itu yang namanya pembelajaran? Nah, kalau tadi belajar itu mengungkap segala sesuatu atau perubahan tingkah laku dari skup pengalaman tadi, maka apa pula itu yang dikatakan pembelajaran? Nah, pembelajaran ini sebetulnya adalah, kalau kita kaji secara struktur secara umum, pembelajaran itu adalah interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam lingkungan pendidikan. Nah, sebenarnya kalau kita kaji dalam skup ilmu pendidikan, yang namanya itu pembelajaran adalah adanya interaksi antara guru dan siswa dalam lingkungan belajar yang aktif. Nah, seperti kita sekarang ini, walaupun kita skupnya itu daring, ya kan, saya berbicara di sini, Anda mendengar di sana, ini merupakan lingkungan belajar, dan kita sekarang ini sudah melakukan yang namanya pembelajaran. Nah, secara umum, apabila ada interaksi antara seseorang yang mengajarkan sesuatu dengan ada yang mendengarkan sesuatu dalam lingkungan belajar, ini sudah masuk kategori yang namanya pembelajaran. Ya kan? Bukan berarti pembelajaran itu hanya harus di sekolah. Bukan berarti hanya dilakukan oleh siswa dengan guru saja. Sebenarnya yang berkaitan dengan yang namanya pembelajaran secara umum, apabila ada orang yang memang pada dasarnya mengajarkan sesuatu hal yang baru tadi dan ada ditangkap oleh orang dan merupakan ini juga hal yang baru bagi mereka dalam lingkungan belajar yang kondusif atau yang aktif kita golongkan, ini sudah masuk dalam ranah pembelajaran. Namun karena kita ini berada di dunia pendidikan, pembelajaran yang dikatakan dalam dunia pendidikan itu adalah pembelajaran antara interaksi antara seorang guru dengan siswa dalam lingkungan belajar, baik itu di sekolah maupun daring seperti ini. Nah, rekan-rekan sekalian, berbicara tentang yang namanya belajar dan pembelajaran ini sebetulnya udah kita praktekkan mulai dari kita SD atau mungkin ada dari TK di sini. Ya. Selama ini apa yang kita pahami? Nah, kita kaitkan dengan yang namanya konsep
mata kuliah kita, teori belajar dan pembelajaran. Nah, ini bisa kita kaji bagaimana cara guru selama ini mengajar. Nah, jadi Anda mungkin kalau ke saya suruh menilai, tolong nilai cara guru mengajar Anda. Ada yang mengatakan, ada guru kami itu galak kah? Ada yang mengatakan gurunya ini humoris kah? Ada yang mengatakan gurunya itu cerewet, ada cara yang baik dan lain sebagainya. Ini karena adalah kesimpulan dari kita. Nah, jadi dari kesimpulan ini kita bisa menerapkan pada dasarnya. Ketika kita belajar dulu seperti adanya interaksi dengan guru dan siswa, akan ada metode yang digunakan oleh guru tersebut untuk mengajarkan dan mentransfer ilmunya. Nah, ini juga lah nanti yang akan kita lakukan ketika kita sudah masuk atau terjun ke dunia pendidikan. Nah, kita juga pada dasarnya harus mengetahui bagaimana cara menghadapi siswa tersebut. Nah, disinilah butuh yang namanya teori-teori pembelajaran tersebut. Nah, kembali kepada konsep, yang namanya teori tadi itu adalah hasil dari penelitian-penelitian terdahulu. Semua orang itu telah meneliti bagaimana cara menerapkan pembelajaran yang baik di dalam dunia pendidikan. Semua teori itu benar, ya. Hanya saja terkadang sasarannya itu kurang tepat. Nah, contoh kecil kita lihat ada secara umum teori behavior lah kita buat, teori perubahan tingkah laku, yang mana mereka menekankan tentang yang namanya stimulus respon. Nah, stimulus dan respon ini adalah konsep utama dari teori behavior, yang mana segala sesuatu yang terjadi pada perubahan tingkah laku individu itu disebabkan oleh respon yang diberikan tanggapan yang diberikan terhadap rangsangan yang diberikan. Nah, jadi penelitian yang dilakukan oleh tokoh-tokoh behavior itu memang pada dasarnya selama ini kita lihat contoh-contohnya itu dihadapkan kepada jenis hewan. Nah, dan mereka berasumsi hewan saja bisa dijinakkan, apalagi manusia yang memang pada dasarnya sejenis dengan kita. Nah, dari konsep tersebut ini kan bisa kita lihat pada dunia pembelajaran kita atau rekan-rekan kita, baik itu ketika kita kecil dulu. Nah, ada orang memang tipikal orang kadang-kadang memang dia harus disuruh, ya, harus disuruh baru bisa mengerti. Ada dipukul baru mengerti, ya kan? Ada juga orang yang tanpa dipukul pun diarahkan saja sekali misalnya. Ada yang sekali diajarkan itu sudah paham, ada 2 kali diajarkan baru paham, ada 10 kali pun terkadang nggak paham juga. Nah, ini juga, jadi ketika kita berhadapan dengan anak-anak seperti ini, kita harus tahu langkah apa yang harus dilakukan berdasarkan teori-teori yang ada. Nah, jadi dengan banyak teori-teori tersebut, kita memahami walaupun nanti tidak terlalu mendalam kita pelajari, tapi sekilas tentang konsep-konsep dasarnya, kita langsung nanti mengetahui bagaimana hal yang bisa dilakukan terhadap anak-anak yang kita hadapi tadi. Kalaulah seandainya anak itu kita golongkan dari 30 orang lah, 20 orang saja itu memang pada dasarnya IQ-nya itu memang kita golongkan normal dan memang betul-betul baik, bisa kita arahkan, ini gak ada masalah bagi kita. Tapi terkadang apalagi kita lihat sekolah-sekolah itu, masuk kita ke sekolah-sekolah pelosok, masih banyak itu kita lihat yang sekolahnya hanya satu dan murid yang di sana itu mulai dari IQ abnormal sampai jenius gabung di dalam satu lokal. Nah, ini memang pada dasarnya menjadi sebuah dilema bagi kita kalau kita tidak mengetahui tata cara atau teori yang harus kita berhadapan dengan anak-anak yang seperti itu. Jadi rekan-rekan sekalian, satu hal yang perlu kita pahami dengan kita menerapkan teori-teori ini adalah langkah awal ketika kita berhadapan dengan para peserta didik kita sudah tahu, dan kita tidak akan pernah ragu untuk menyampaikan materi kita berdasarkan dengan kemampuan kita, dan kita sudah mengetahui teknik yang bisa teknik yang bisa diterapkan kepada mereka berdasarkan yang telah kita pelajari. Nah, rekan-rekan sekalian, berkaitan dengan yang namanya belajar ini kan pada dasarnya jenisnya itu banyak, ya. Yang pertama, ada beberapa jenis belajar atau pembelajaran yang
bisa kita lihat selama ini. Yang pertama mungkin ya seperti kita sekarang ini namanya belajar pengetahuan. Artinya apa? Belajar pengetahuan ini adalah kita memang sengaja menggali potensi yang ada pada diri kita berdasarkan keilmuan yang ada. Nah, berbicara tentang yang namanya belajar pengetahuan ini kita bisa melihat ke dalam skop karakter kita. Ya, kita ingin mempelajari sesuatu. Nah, kita bisa melihat dari jati diri kita. Contoh kita lihat dalam hal pemilihan, kalau sekarang ini mungkin pemilihan jurusan itu bagi kita ini mungkin sudah lewat. Nah, kedepannya nanti dalam hal pemilihan pekerjaan, kita juga memang dari pengetahuan yang ada pada diri kita yang telah kita pelajari selama ini, kita pasti akan tahu kemana arah kita yang memang betul-betul yang perlu kita terapkan dalam skup pengetahuan, dalam skup pemilihan jabatan atau pemilihan karir yang akan kita kerjakan. Saya yakin gak semua juga nanti, meskipun kita ini bergulut di dunia pendidikan atau kita ini mahasiswa pendidikan, gak semua juga nanti kita bergulut di dunia pendidikan akhirnya atau goalnya. Nah, bisa jadi juga kita mengambil profesi atau karir-karir yang lain. Jadi rekan-rekan sekalian, ini dengan kita belajar pengetahuan ini otomatis kita lebih mengetahui tentang jati diri kita. Sebetulnya kita, meskipun kita di sini bisa belajar, tapi ada arah goal yang lain yang bisa kita gapai dengan kemampuan kita. Itu salah satu jenis belajar. Nah, belajar pengetahuan. Selanjutnya ada namanya belajar keterampilan. Belajar keterampilan ini memang pada dasarnya kita lihat lebih dominan itu menggunakan gerak motorik. Ya, gerak motorik atau gerakan badan itu sehingga dapat menghasilkan sesuatu. Nah, guna dari belajar keterampilan itu ya memang betul-betul menjadikan anak itu terampil, ya. Apakah kita arahkan dia ke dalam gerak-gerak tubuh seperti olahraga dan lain sebagainya, ada gerak berkaitan dengan seni seperti tari dan lain sebagainya. Ini merupakan jenis dari belajar keterampilan. Nah, selanjutnya ada namanya belajar kebiasaan. Nah, berbicara tentang belajar kebiasaan, inilah seperti saya ungkapkan tadi, sebetulnya kan belajar ini kita itu secara umum, bukan hanya di sekolah saja atau di kampus saja. Kita di dunia masyarakat ini, kita pasti telah melihat ada adat atau budaya yang selama ini telah diterapkan oleh masyarakat, dan kita bisa belajar dari hal-hal tersebut. Dan ini juga yang mengenalkan kita pada skup-skup yang lain. Contoh kita lihat Indonesia itu tergolong masyarakat yang ramah. Nah, ini bisa kita buktikan di daerah kita, apakah memang betul seperti itu. Kalau memang menurut kita selama ini di lingkungan kita, kalau seandainya ada budaya yang baik yang masuk, ya kan, budaya yang baik yang masuk ke wilayah kita, itu kita pasti tetap menerima. Kenapa? Karena budaya kita tadi adalah budaya yang ramah, menerima segala sesuatunya. Nah, inilah salah satu contoh dari yang kita sebut tadi, belajar kebiasaan. Nah, selanjutnya ada juga jenis belajar abstrak. Nah, belajar abstrak ini kita kaitkan bisa juga dengan pembelajaran yang sepenuhnya itu menggunakan logika atau pola berpikir lebih mendalam. Bisa kita lihat dari hitung-hitungan matematika, belajar filsafat, bahkan ilmu ketauhidan. Ini memang pada dasarnya belajar abstrak. Ini memang pada dasarnya butuh pola pikir atau logika nalar yang lebih untuk bisa menjawab pembelajaran tersebut. Jadi rekan-rekan sekalian, belajar abstrak ini ketika kita berbicara tentang belajar abstrak ini memang betul-betul harus memang menggunakan atau harus memang diajarkan orang-orang yang memang betul-betul pas. Jangan nanti sampai salah. Kenapa? Karena kalau kita bisa mengarah kepada pembelajaran yang logika yang mendalam tanpa ada yang membentengi, ini bisa jadi kita lihat seperti kita nanti terlihat seperti orang yang berbeda dengan orang yang lain. Nah, ini bisa kita kasih contohlah, kita bilang apabila kita salah menerapkan pembelajaran abstrak ini, tentu hasilnya nanti akan salah besar. Nah,
Contoh kita lihat bagaimana kita belajar tauhid lah dulu, bagaimana cara kita mengenal Tuhan. Ini memang harus diarahkan dengan dasar yang kuat. Jangan langsung dengan modal kita yang agama yang memang pada dasarnya biasa saja, sok-sok mencari Tuhan. Nah, ini bisa jadi nanti akhirnya kita akan merasa pola pikir kita itu berbeda dengan orang lain. Atau sebaliknya, kita menganggap orang lain itu berbeda dengan kita. Jadi selanjutnya ada jenis belajar. Setelah kita belajar tentang yang namanya belajar abstrak, kita juga ada juga belajar ini jenisnya itu adalah belajar sosial. Belajar sosial ini berkaitan dengan bagaimana kita di dalam masyarakat. Nah, jenis belajar sosial ini harus kita pahami bagaimana kita bisa memposisikan diri kita, menempatkan diri kita di dalam masyarakat. Nah, rekan-rekan sekalian, ketika kita sudah belajar sosial, maka kita sudah bisa menilai mana diri kita, mana orang lain dalam skup bagaimana penyesuaian diri yang sebenarnya. Nah, inilah yang kita sebut dengan yang namanya belajar sosial. Selanjutnya ada juga namanya belajar pemecahan masalah. Nah, dengan kita belajar pemecahan masalah, kita sudah belajar tentang bagaimana mengambil keputusan. Nah, di dalam hidup manusia yang paling dipegang itu adalah ketika dia bertindak, dia harus memang pada dasarnya berani bertanggung jawab. Nah, tanggung jawab yang baik itu adalah apabila keputusannya itu baik dan dia mengambil keputusan tersebut penuh dengan pola pikir yang baik, dan dia apabila nanti keputusannya itu salah, dia mampu dan merasa adalah tanggung jawab dia sepenuhnya. Nah, yang terakhir, rekan-rekan sekalian, ada namanya belajar apresiasi. Belajar apresiasi itu adalah bisa melihat sesuatu dari kacamata yang lain. Nah, jadi ini juga memang bisa kita lihat dari seni estetika yang ada pada diri kita. Contoh kecil kita lihat, ya, manusia itu punya prinsip keindahan, punya prinsip estetik. Contohlah kita bilang bagaimana kita menentukan rupa yang cantik atau ganteng, ya kan? Kalau menurut kita bisa jadi dia itu cantik atau ganteng, tapi menurut rekan kita itu belum tentu. Kenapa? Nilai kita melihat dari kacamata kita, bukan kacamata yang lain. Nah, belajar tentang yang namanya apresiasi, kita akan mencoba melihat segala sesuatu itu dengan dari semua sudut pandang, bukan hanya dari kita. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, dengan kita melihat hal-hal seperti itu, disinilah mungkin kita nanti bisa lebih memahami tentang bagaimana karakter-karakter, baik itu murid kita, teman kita, atau bagaimana kita berhadapan dengan orang lain di dalam masyarakat. Jadi rekan-rekan sekalian, inilah jenis-jenis belajar yang akan kita pelajari. Nah, selanjutnya kembali kepada konsep kita, berbicara tentang yang namanya teori belajar dan mengajar ini. Dari semua jenis pembelajaran itu bisa kita kaitkan terhadap teori-teori yang ada. Nah, ada banyak teori-teori yang telah saya paparkan itu di silabus. Ada namanya, ada teori itu secara umum lah kita lihat dari barat, juga ada juga kita ambil dari perspektif Islam itu sendiri, baik ilmu Ibnu Khaldun atau Al-Ghazali. Nah, di sini nanti akan kita lihat bagaimana skup perbandingannya. Nah, di sini juga nanti kalau seandainya kita kaji secara mendalam, baru bisa kita buktikan bahwa semua teori-teori itu sudah dibahas oleh Islam terlebih dahulu pada zaman dahulunya kala. Jadi rekan-rekan sekalian, sebetulnya apabila kita ingin belajar tentang yang namanya teori-teori, hal-hal yang berbau tentang yang ada sekarang ini sebetulnya mereka itu sudah mengkaji terlebih dahulu dari Islam. Nah, kenapa? Karena teori-teori yang diterapkan sekarang ini sudah dikaji oleh pemikir-pemikir Islam pada masa-masa sebelumnya. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, inilah mungkin sekedar pengantar kepada kita berkaitan dengan yang namanya teori belajar dan mengajar ini. Nah, jika memang nanti ada berbagai hal yang ingin kita bahas, akan kita bahas pada sesi yang lain. Nah, jadi inilah mungkin pengantar kepada kita. Saya berharap ini bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Dan satu hal yang perlu kita pahami, kalau kita hanya belajar di sini saja dan saya hanya menerapkan
memberikan sekedar pengantar saja, ini saya rasa itu tak cukup untuk kita lebih. Jadi saya berharap rekan ini berkenan untuk mencari referensi-referensi yang lain berkaitan dengan materi kita, terutama berkaitan dengan teori belajar dan pembelajaran ini. Dari rekan-rekan sekalian, inilah mungkin sekedar pengantar dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.